salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andi Zulkifli dari SDN Pati Senam Kota Mojokerto. Kali ini saya ingin menyebarkan pemahaman mengenai merdeka belajar. Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas Nadiem Makarim sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Katakan merdeka dalam belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Jadi dalam hal ini bukan berarti siswa tidak perlu belajar lagi loh ya. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua peserta didik di Indonesia. Tujuan pada topik Merdeka Belajar ini yaitu yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar ini ada 5 modul. Modul yang pertama dengan judul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid kita sendiri. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenai kekuatan dan kelemahan diri. Apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan. Ingin menjadi guru seperti apakah saya? Murid seringkali terinspirasi dari gurunya. Tentu sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Modul yang kedua dalam topik ini yaitu berjudul Mendidik dan Mengajar. Modul ini terinspirasi dari sistem Among yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sumpulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Dalam modul 2 ini dibahas mengenai pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu bermanfaat bagi anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Modul yang ketiga yaitu membahas mengenai mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam modul ini dibahas ada 3 kodrat anak. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai perkembangan zaman. Maka kita sebagai pendidik bertugas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Kodrat yang ketiga yaitu kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan sebagainya. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamnya
Trikon atau asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon ini dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Dengan trikon, guru dapat merancang pembelajaran secara berkelanjutan, yaitu kontinu tadi, terbuka atau konvergen, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti di sini, kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau murid yang tidak hanya berbentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungan. Sebagai pendidik, tentu kita menemukan berbagai macam watak murid setiap harinya di kelas, menemani proses belajarnya, mendampingi tumbuhnya kecerdasan pikiran, dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya, serta membantu murid mengendalikan dan memperbaiki watak yang kurang baik. Teori konvergensi dan pengaruhnya pada pendidikan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Ki Hajar Dewantara menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi, yang mempercayai kode manusia sebagai kertas putih dengan tulisan-tulisan samar dan belum jelas maksud dan tujuannya. Jadi dalam teori konvergensi ini, murid itu tidak terlahir sebagai kertas kosong, tetapi ada garis-garis samar. Nah, apa tugas pendidik? Tugas pendidik adalah membantu murid kita untuk mendapat atau menebalkan atau memperjelas dari tulisan-tulisan atau garis-garis samar tersebut, tentunya dengan pimpinan yang baik. Modul terakhir, yaitu modul kelima, ini mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk dapat memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Peran guru tidak hanya mengajar materi pembelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupan. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid, tetapi lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Among, sehingga dapat meneruskan dalam menuntut. Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidik yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik bagi murid? Guru dapat membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Terima kasih, demikian pemahaman
Merdeka Belajar